Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Dampak Negatif Penggunaan ChatGPT untuk Pembelajaran bagi Siswa Kelas 12 di MAN 1 Kota Bengkulu. Perkenalkan, saya Azizia Rasad sebagai moderator dan pemateri. Saya Nesya Ifakira Putri sebagai pemateri. Saya Sofia sebagai pemateri. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Naisa. Baik, di sini saya akan menjelaskan isi dari bab 1 yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama, latar belakang. Kemajuan teknologi AI seperti ChatGPT membantu mempermudah pencarian informasi dan penyelesaian tugas dalam pendidikan. Namun, penggunaannya di kalangan siswa mulai menunjukkan penyalahgunaan, seperti menjadikan AI sebagai jalan pintas tanpa memahami materi secara mendalam. Hal ini dapat menurunkan kemandirian belajar, melemahkan kemampuan berpikir kritis, serta meningkatkan risiko plagiarisme. Jika terus dibiarkan, kondisi ini dapat menurunkan kemampuan berpikir mandiri dan kreativitas siswa. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dampak negatif penggunaan AI dan menentukan batasan penggunaannya agar integritas akademik tetap terjaga. Baik, selanjutnya ada rumusan masalah. Penelitian ini membahas beberapa permasalahan utama terkait penggunaan ChatGPT dalam proses pembelajaran siswa di MAN 1 Kota Bengkulu. Permasalahan pertama menyoroti dampak negatif yang muncul akibat penggunaan ChatGPT sebagai alat bantu belajar, terutama ketika digunakan sebagai jalan pintas dalam menyelesaikan tugas. Permasalahan kedua berfokus pada kemampuan berpikir kritis dan kemandirian belajar siswa. Permasalahan ketiga meneliti kemungkinan adanya hubungan antara plagiarisme di kalangan siswa. Ketiga rumusan masalah ini menjadi dasar untuk memahami teknologi AI terhadap kualitas pembelajaran. Selanjutnya, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh dampak penggunaan ChatGPT terhadap kualitas pembelajaran siswa. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh penggunaan ChatGPT terhadap kemampuan berpikir kritis dan kemandirian belajar siswa. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penggunaan ChatGPT berkaitan dengan meningkatnya praktik plagiarisme. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai dampak penggunaan AI dalam dunia pendidikan. Baik, yang terakhir, manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai dampak penggunaan teknologi AI dalam dunia pendidikan, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Secara praktis, penelitian ini dapat membantu siswa memahami risiko penggunaan ChatGPT secara berlebihan. Bagi guru dan sekolah, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun strategi pembelajaran yang lebih efektif serta dalam mengatur penggunaan teknologi AI secara bijak dan bertanggung jawab. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi bagian bab 2 yang berisi kajian pustaka. Yang pertama itu ada pengertian dampak. Dampak merupakan benturan atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik positif maupun negatif. Dalam konteks ini, penelitian menyoroti bagaimana teknologi membawa perubahan perilaku secara signifikan. Yang kedua itu ada pengertian penggunaan. Penggunaan didefinisikan sebagai proses atau cara menggunakan sesuatu atau alat. Penelitian ini memandang penggunaan teknologi sebagai aktivitas yang melibatkan niat atau intensitas tertentu dari siswa. Selanjutnya itu ada manfaat ChatGPT. Yang pertama itu ada membantu efisiensi waktu dalam mencari informasi. Yang kedua itu membantu pengembangan konsep atau kerangka berpikir awal dalam menulis. Yang ketiga dapat menjadi tutor pribadi yang tersedia selama 24 jam.
Selanjutnya, ada dampak negatif ChatGPT dalam pembelajaran. Yang pertama, melemahnya kreativitas dalam berpikir. Yang kedua, ketergantungan terhadap teknologi. Yang ketiga, penurunan pemahaman tentang materi yang panjang. Materi selanjutnya adalah isu plagiarisme dan etika akademik. ChatGPT memudahkan siswa melakukan kecurangan akademik. Hal ini mengancam nilai kejujuran akademik karena siswa mengklaim karya yang dihasilkan mesin sebagai karya orisinal mereka. Baiklah, materi selanjutnya itu adalah penelitian yang relevan dengan penelitian kami. Yang pertama itu ada penelitian Suryono dan kawan-kawan tahun 2023 yang berjudul Dampak dan Tantangan Pemanfaatan ChatGPT dalam Pembelajaran pada Kurikulum Merdeka, Tinjauan Literatur Sistematis. Penelitian ini menekankan bahwa ChatGPT mempermudah pencarian informasi dan memberikan jawaban akurat yang membantu penyelesaian tugas secara lebih efisien. Penelitian yang selanjutnya dari Muhammad Nur Rahman, Nidi Suryono dan kawan-kawan tahun 2023 dengan judul Analisis Pengaruh ChatGPT terhadap Produktivitas Mahasiswa. Penelitian ini mengatakan ChatGPT berfungsi sebagai asisten cerdas yang meningkatkan keterampilan bahasa, memfasilitasi kolaborasi, dan memberikan dukungan motivasi. Selanjutnya itu ada penelitian yang diteliti oleh Wulandari Hidianti tahun 2023 yang berjudul Dampak Penggunaan ChatGPT pada Kompetensi Mahasiswa Akuntansi. Penelitian ini mengatakan ChatGPT mampu menghasilkan artikel akademik yang informatif dan akurat, menunjukkan efektivitasnya sebagai sumber informasi yang cepat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 3, yakni metode penelitian. Desain riset menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami pengalaman dan persepsi siswa secara mendalam. Peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Lokasi dan subjek penelitian dilakukan di MAN 1 Kota Bengkulu dalam metode September hingga Oktober 2025. Subjeknya merupakan siswa-siswi kelas 12. Sampel diambil melalui purposive sampling dengan kriteria siswa yang telah menggunakan ChatGPT kurang lebih 1 bulan lamanya. Teknik data diambil melalui wawancara berstruktur pada guru, observasi perilaku siswa, serta kuesioner skala liter atau skala 1-5 untuk mendapatkan data kuantitatif pendukung. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 4, yakni hasil penelitian. Temuan kualitatif perspektif tenaga pendidik. 1. Penurunan keterampilan menulis. 2. Matinya rasa ingin tahu. 3. Kecurangan akademik atau plagiarisme. 4. Atau yang terakhir, apatisme terhadap sumber literasi. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi tentang bab 4 tentang hasil penelitian yang berisi yang pertama itu ada temuan kuantitatif di persepsi siswa. Yang pertama, skor rata-ratanya berada pada angka 2,879. Yang kedua itu angkanya berada di posisi ragu-ragu atau netral. Interpretasi datanya sebanyak 44% responden tidak setuju dengan ChatGPT dikatakan memiliki dampak negatif yang merusak bagi mereka. Selanjutnya, terdapat 32% siswa yang memilih kurang setuju dan ragu-ragu, yang mengindikasikan bahwa sebagian siswa sebenarnya mulai menyadari adanya dampak negatif, namun belum sepenuhnya mengakui hal tersebut sebagai ancaman serius. Dalam penelitian ini, terdapat temuan menarik, yaitu adanya perbedaan antara apa yang dirasakan oleh siswa dan dirasakan oleh guru. Yang pertama, siswa merasakan penggunaan ChatGPT adalah hal yang wajar.
dan membantu produktivitas sehingga mereka cenderung memberikan nilai netral atau positif pada angket. Yang kedua, guru justru menilai adanya penurunan kualitas intelektual dan kemandirian secara nyata pada hasil pekerjaan siswa. Kesimpulan pembahasan, penggunaan ChatGPT telah menciptakan kenyamanan palsu bagi siswa. Mereka merasa terbantu oleh ChatGPT, padahal secara perlahan kemampuan analisis kritis dan orisinal mereka sedang mengalami degradasi. Baik, saya akan menjelaskan bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian, penggunaan ChatGPT dalam proses pembelajaran di MAN 1 Kota Bengkulu memberikan dampak positif dan sekaligus negatif. ChatGPT mampu membantu siswa memperoleh informasi dengan lebih cepat dan mempermudah penyelesaian tugas. Namun, jika digunakan secara berlebihan, ChatGPT dapat menurunkan kemandirian belajar siswa karena siswa cenderung bergantung pada jawaban instan tanpa melalui proses memahami materi secara mendalam. Selain itu, penggunaan yang tidak bijak dapat melemahkan kemampuan berpikir kritis siswa, menurunkan kreativitas dalam menyelesaikan masalah, serta meningkatkan risiko terjadinya plagiarisme. Penelitian ini juga menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara siswa dan guru mengenai dampak penggunaan ChatGPT terhadap kualitas pembelajaran. Yang selanjutnya, saran. Siswa disarankan untuk menggunakan ChatGPT sebagai alat bantu dalam memahami materi, bukan sebagai sumber utama dalam menyelesaikan tugas. Siswa juga perlu membiasakan diri melakukan verifikasi informasi dari sumber lain agar kemampuan berpikir kritis tetap berkembang. Bagi guru dan pihak sekolah, disarankan untuk menyusun aturan dan pedoman penggunaan teknologi AI dalam pembelajaran agar penggunaannya tetap terarah dan bertanggung jawab. Selain itu, guru dapat mengembangkan metode pembelajaran yang mendorong siswa untuk lebih aktif, kreatif, dan mandiri dalam belajar. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan cakupan yang lebih luas serta mengkaji dampak penggunaan AI dari berbagai aspek, baik akademik maupun psikologis, sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang lebih mendalam bagi dunia pendidikan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.